berbuah, berbuah, berbuah. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di minggu ke-6 beribadah dari rumah. Kakak absen dulu ya. TK dan yang belum sekolah. Ya. Kelas 1 2? Oke. 3 4? Ya. 5 6? Pra-remaja? Siap. Baik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita awali kebaktian dengan bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan sepanjang hari-hari kami Bapa. Terima kasih juga Bapa karena Kau telah menjaga kami dalam masa pandemi ini Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih juga kepada gereja kami, kepada orang tua kami Bapa di surga. Bapa, kami akan memulai kebaktian kami Bapa. Kau memberkatinya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampunkan segala dosa kami Bapa, biar kami menjadi anak-anak yang takut akan Bapa, yang selalu memuji memuliakan nama. Terpuji nama Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Yang Maha ambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Udah siap adik-adik Alkitabnya? Kakak bacakan ya. Kalian juga boleh loh di rumah suaranya keras-keras. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, minggu lalu siapa sih yang pada ngikut kebaktian sekolah minggu kita? Coba, apa firman Tuhan minggu lalu? Anak TK ada yang hafal? Ya udah, remaja aja. Apa? Ya benar, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Kita
kita adalah benih firman Allah yang harus tumbuh di mana adik-adik? Ayo, tumbuh di mana? Ya, betul. Kita tumbuh di tanah yang subur. Supaya apa? Supaya kita bisa tumbuh dan menjadi buah bagi banyak orang. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kiki. Terima kasih Nang Grace. Saatnya baca Alkitab. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Kiki pada hari Minggu ini. Sebelum masuk ke dalam cerita, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan duduk dengan rapi? Ya, sekarang mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk rezeki yang Tuhan siapkan buat mama papa kami. Terima kasih ya Bapak untuk setiap kehidupan yang Tuhan selalu sertai hidup kami hari lepas hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, walaupun kami beribadah di dalam rumah kami, Tuhan hadir di tempat ini juga. Berfirmanlah ya Bapak, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah, sekarang adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, siapa yang pernah menolong, memberikan sesuatu gratis, nggak bayar kepada teman, kepada saudara, atau kepada siapa aja deh? Oh, menolong temannya waktu kebanjiran ngasih pakaian. Baik, bagus. Siapa lagi? Oh, memberi makan kepada teman di sekolah karena tidak membawa makanan. Apalagi? Oh, menjenguk teman waktu sakit. Ya, jadi semua itu kita lakukan karena apa ya? Siapa yang tahu? Karena kasihan, karena sayang, karena teman baik. Oh, banyak sekali ya. Kadang-kadang karena kita kasihan, karena kita sayang sama teman kita, sama saudara kita, kita mau melakukan apapun untuk dia. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga sampai saat ini nih kita bisa ada? Ayo, siapa yang tahu? Apa?
Iya, pinter. Udara. Udara yang segar, udara yang bersih Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menghirup udara itu dan kita bisa memperoleh menjadi hidup sekarang. Coba adik-adik tahan nafas 5 detik, lalu rasakan apa yang terjadi. Siap-siap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Rasanya apa? Oh, sesak napas, Kak. Iya, apalagi nggak enak, kayaknya tuh kita nggak bebas bernafas. Kalau gitu, kita patut berterima kasih untuk udara yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi akhir-akhir ini ya, kita tuh seperti tidak bisa menghirup udara yang bersih. Karena apa? Karena sedang ada wabah di seluruh dunia. Jadi, kalau kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Jangan lupa ya adik-adik ya, kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker. Supaya apa? Supaya melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang sekeliling kita. Sekarang pertanyaan pokoknya. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita manusia yang selalu berbuat dosa, tapi Allah Bapa memberikan kepada kita sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal? Siapa yang tahu? Ayo. Itu loh, baru 2 minggu lalu kita rayain. Siapa yang tahu? Iya, pinter. Bahwa Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada kita manusia yang berdosa ini, ganti dosa-dosa kita di kayu salib, mati untuk menebus dosa kita, membayar lunas dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, yang dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Kalau dulu Tuhan sangat mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ada loh itu ayatnya di Alkitab. Ayat berapa ya? Iya, Yohanes 3 ayat 16. Boleh kita sebutkan sama-sama adik-adik? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sangat besar sekali kasihnya kepada kita manusia. Kasih karunia-Nya melebihi apapun di muka bumi ini. Sampai-sampai Dia mengirim anaknya yang tunggal, ganti dosa-dosa kita, ganti dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa semua manusia yang percaya kepada Dia. Kalau Tuhan yang dulu sanggup menyelamatkan kita, mengalahkan maut, menyelamatkan kita manusia, Tuhan kita yang sekarang pun pasti sanggup menyelamatkan kita. Tuhan kita yang sekarang pun pasti sanggup memberikan kita kekuatan melewati masa-masa sulit ini. Adik-adik mungkin ada orang tuanya yang kehilangan pekerjaan, ada keluarganya yang sakit, atau juga kangen ingin berjumpa dengan orang yang sangat kita kasih tapi tidak bisa bertemu. Kita gelisah, kita takut, kita khawatir, kita merasa tidak pasti kapan ya pandemi COVID ini akan berakhir, karena sampai saat ini pun tidak ada yang tahu pasti. Saat ini pun belum ditemukan vaksin yang benar-benar bisa mematikan virus itu. Itu manusiawi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai kita bimbang dan ragu.
karena kita punya Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita pegang janji Tuhan kalau Tuhan akan menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya. Kita akan tutup kebaktian kita. Sebelum kita berdoa, Kakak ingin mengajak kita menyanyikan satu buah lagu. Kita angkat pujian, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kita doa untuk negara kita, untuk dunia ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di negeri kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di dunia ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di negeri kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di dunia ini. Mujizat terjadi di negeri kami. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan menyatakan kuasa Tuhan atas keluarga kami, atas negeri kami, atas gereja kami, bahkan atas seluruh dunia ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan berjanji akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan pegang janji Tuhan. Jangan biarkan kejadian ini ya Tuhan semakin memgoyahkan iman kami. Tapi kami pegang tangan Tuhan. Kami akan selalu mengingat bahwa Engkau berkuasa atas apapun di kolong langit ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua adik-adik kami, kiranya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Tuhan menyiapkan orang-orang di sekeliling mereka, siap menolong mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan sering berjemur matahari. Baca firman udah, kita balikin ke Kak Grace yuk. Sudah mendengar firman Tuhan? Udah pada ngerti belum? Harus ngerti ya. Nanti minggu depan ditanya loh kakaknya. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyi Bapa yang Kekal. Ku
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita udah selesai kebaktian nih. Nah, ada kuis loh. Ada 2 pertanyaan dan adik-adik boleh menjawabnya di YouTube. Langsung ya adik-adik, jangan besok-besok. Ntar ada hadiahnya loh. Sebutkan nama dan kelas. Pertanyaannya adalah, pertama, apa pembacaan firman Tuhan minggu ini? Minggu ini tanggal 26 loh adik-adik. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang membawakan firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu tanggal berapa adik-adik? Tanggal 19. Jawab loh, jawab ya, jawab dong. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.